Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ataupun kapanpun teman-teman menonton videoku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, kemudian komen, like videoku, dan untuk teman-teman yang banyak sekali memberikan doa-doa baiknya untuk kelancaran video ini, dan itu pula doa yang sama buat teman-teman agar semua sehat, senantiasa bersemangat, dan juga sukses ya dalam karir apapun. Nah, terima kasih juga bagi yang sudah booking personal reading sama aku. Semoga apa yang aku bisa sampaikan bagi teman-teman itu bisa membawa manfaat ya, dan membuat teman-teman jauh menjadi lebih lega. Pada hari ini aku ingin bahas sebuah topik atau suatu pertanyaan penting yang bagi aku ini juga sangat penting bagi teman-teman ketahui, yakni pesan baik apa yang alam bawah sadar kamu ingin sampaikan. Kenapa aku ingin mengangkat topik ini? Karena pada saat ini kita banyak sekali menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Kita mengalami kegelisahan hati, kekhawatiran, kesedihan, dan ketidakbahagiaan, yang sebenarnya itu bisa bersumber dari luar maupun dari dalam diri kita. Sedangkan kita seringkali lupa dan tidak menyadari bahwa di dalam diri kita sendiri punya sumber-sumber yang bisa kita daya gunakan untuk pertumbuhan pribadi kita jauh lebih baik, untuk dapat mengatasi segala kesulitan maupun rintangan dalam hidup. Nah, jadi aku ingin menarik energi dari teman-teman, apapun itu energi ataupun harapan-harapan baik yang ada dalam alam bawah sadar teman-teman, melalui kartu tarot ini. Di depan teman-teman sudah ada 2 kartu. Oke. Tugas teman-teman adalah memilih salah satu di antara kedua kartu tersebut. Pikiran teman-teman, feeling teman-teman, tolong difokuskan. Pertanyaannya adalah pesan baik apa yang ingin disampaikan alam bawah sadar teman-teman kepada teman-teman sendiri. Tentunya dalam hal sebagai menuntut perjalanan kehidupan teman-teman. Oke? Agar masalah bisa teratasi, agar jiwa semakin lepas, agar jiwa semakin bertumbuh ke arah yang jauh lebih sehat, baik itu sehat secara mental maupun secara fisik. Oke, ini adalah kartu pertama dan ini adalah kartu kedua. Tugas teman-teman adalah memilih salah satu di antara kartu tersebut. Pesan baik apa yang ingin alam bawah sadar teman-teman sampaikan kepada teman-teman sendiri. Oke, silakan memilih. Baik, kita akan lanjutkan dari kartu pertama. Geser dulu yang kedua. Ini kartu pertama. Oke. Pesan dari alam bawah sadarmu ya. Pesan baik apa yang ingin alam bawah sadarmu sampaikan? Pesan baik apa yang ingin alam bawah sadarmu sampaikan kepadamu? Tentunya dalam hal untuk membimbing kehidupanmu ya, dari masalahmu bisa pelan-pelan bisa terselesaikan dengan kesadaran tentunya.
Oke, yang aku rasakan ada berbagai pesan buat kalian. Karena ini adalah general reading, kembali lagi aku tekankan bahwa mungkin tidak semua akan resonate ya, tetapi pesan ini adalah untuk orang-orang tertentu yang menonton video ini, yang mungkin secara alam bawah sadar energinya masuk ke sini dan ini yang ingin disampaikan. Tentunya atas dukungan atau izin dari Tuhan dan semesta. Pesan dari alam bawah sadarmu mau bilang bahwa kehidupan ini memang terlihatnya di matamu itu susah atau sulit sekali. Kamu banyak merasakan kesedihan, kekecewaan, putus asa, rasa takut kehilangan, rasa takut ditinggalkan, dan perasaan-perasaan yang membuat kamu tidak nyaman, yang kamu pupuk terus-menerus hingga saat ini. Alam bawah sadar mau bilang bahwa semua hal-hal itu secara tidak kamu sadari masuk ke dalam wilayah pikiran kamu yang terdalam. Kemudian ini menimbulkan kamu menjadi seringkali sakit kepala, seringkali mungkin ada beberapa yang punya mah. Kemudian sering sekali susah untuk fokus. Terus rasa malas sering hadir. Dan juga mungkin beberapa di antara kalian menjadi tidak bergairah ya untuk melakukan pekerjaan apapun. Alam bawah sadar mau bilang bahwa pikiran dan perasaan yang muncul tersebut, jika terus dibiarkan itu nggak sehat bagi mental kamu. Sudah banyak yang bertumpuk dan membuat itu bergejolak, dan itu enggak baik untuk diri kamu sendiri dan untuk pikiran, perasaan, dan pun itu bisa berpengaruhi bukan hanya kamu tapi orang-orang di sekeliling kamu. Itu membuat kamu mudah sekali tersinggung, kamu mudah sekali untuk menjudge orang karena diri kamu sendiri belum bersih gitu istilahnya, belum deal, belum merasakan ketenangan. Itu susah sekali kamu rasakan untuk saat ini. Terus jika ditanya apa yang bisa kamu lakukan, bawah sadar kamu memintamu untuk secara perlahan-lahan mendengarkan nasihat ataupun saran dari orang-orang lain di sekitarmu yang sebenarnya sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu. Mungkin tidak harus orang tua. Kalau hubungan kalian baik sama orang tua, ya bisa minta pertimbangan, minta saran nasihat dari mereka. Tapi apabila kalian yang memiliki masalah dengan orang tua ataupun orang tuanya jauh, kalian bisa mencari ataupun curhat atau meminta saran kepada teman-teman dekat kalian atau sahabat kalian. Kalian bisa mengungkapkan masalah hidup kalian. Kalian bisa merilis pelan-pelan. Jangan disimpan sendiri. Yang perlu kalian ketahui, teman-teman ketahui, di sini pesannya, kita sebagai manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Dan satu sama lain, tentunya mestinya bisa saling membantu, ya, tanpa harus menyakiti. Nah, apabila kamu butuh bantuan, segera hadir, segera datang ke teman-teman yang bisa membantu kamu ataupun konsultasi sama profesional agar masalah kamu bisa terselesaikan, pikiran kamu bisa menjadi lebih tenang dan hati kamu jauh lebih damai. Pesan aku juga, jangan biarkan ini terlalu terlarut banget, karena kalau misalkan kamu sampai depresi,
itu nggak sehat. Itu akan lebih sulit lagi menanganinya. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya sendiri sebagai seorang psikolog butuh waktu bagi teman-teman men-treat teman-teman yang mengalami depresi itu nggak sekali dua kali konseling, tapi beberapa kali, dan itu harus terapi. Sebelum itu terjadi, sebaiknya kita semua aware dengan kesehatan fisik dan juga mental. Oke, kembali lagi ke sini. Bahwa yang perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini jika memang benar sebagian besar di antara teman-teman di dalam diri teman-teman ada kesedihan, ada ketakutan, ada kekecewaan, ada rasa putus asa, ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, segera berani untuk membuka diri, bercerita, untuk healing ya, untuk healing. Dan jika teman-teman tidak punya teman gitu, tidak punya teman untuk berbagi, coba ini saran dari aku, coba kalian curahkan perasaan kalian, pikiran kalian, apapun itu dalam bentuk tulisan. Menulislah, karena itu adalah salah satu bentuk untuk mengekspresikan diri kalian. Itu salah satu bentuk terapi yang sehat. Tidak peduli bagaimana bagus ataupun jeleknya tulisan kalian, tidak perlu dinilai, tapi tulis saja apapun yang kalian rasakan. Karena ini penting banget. Setelah menulis, tutup bukunya yang tempat kamu menulis itu, kamu bisa rasakan perubahan perasaan maupun pikiranmu. Nah, setelah lebih tenang, mungkin nanti kamu beberapa hari kamu akan lihat lagi, atau kamu bisa baca lagi, kamu bisa lihat sendiri bagaimana pikiran kamu berpikir di saat kamu menjadi sedih sekali dan di saat kamu netral. Oke, jadi di sini pesan dari alam bawah sadarmu, dia minta kamu lebih memperhatikan diri kamu, kesehatan psikologis kamu, kedamaian hati kamu untuk saat ini ya. Itu aja pesan aku. Semoga ini ada manfaatnya buat kalian. Aku selalu doakan yang terbaik. Semoga hal baik datang pada kita semua, dan Tuhan semesta selalu membimbing jalan kita masing-masing. Percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita sudah merupakan kehendak beliau, dan juga pasti dituntun oleh beliau jika kita mau membuka mata dan berjuang untuk tangguh untuk menghadapi segala tantangan ataupun rintangan dalam hidup. Oke, terima kasih banyak teman-temanku sudah menonton videoku saat ini. Untuk yang teman-teman kartu pertama ya, semoga resonate. Silahkan kalian bisa komen di bawah, komentar atau like juga, dan subscribe ya. Aku ingin melihat teman-teman komentar apa yang teman-teman rasakan, apakah resonate atau tidak. Dan jika misalkan teman-teman ada resonate dan melakukan apa saranku tadi, kalian bisa tuliskan ya bagaimana perasaan teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita akan lanjut ke kartu nomor 2. Thank you, bye-bye. Oke, berikutnya kita lanjut ke kartu nomor 2. Pesan baik apa yang ingin alam bawah sadarmu sampaikan? Ini untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2 ya. Oke. Silahkan lihat ketika aku shuffle kartu agar energi kalian bisa masuk ke dalam kartu ini. Oke. Ini adalah pesan dari alam bawah sadar, teman-teman. Ada pesan baik yang ingin alam bawah sadar sampaikan dalam rangka membantu teman-teman untuk menjalani hidup, mengatasi berbagai kesulitan, dan memahami diri ya sesungguhnya. Perlu kartu lagi sebentar.
Oke. Oke, buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, alam bawah sadar kamu mau bilang seperti ini. Saat ini adalah momen dimana kamu healing, dimana kamu sedang adalah waktu untuk melepaskan, baik itu melepaskan rasa sakit, melepaskan keterikatan, kemelekatan terhadap hal-hal yang membuat kamu selama ini terikat, yang membuat kamu merasa sedih, putus asa, ketakutan, benci, marah, sakit hati. Ini adalah waktu kamu untuk membersihkan diri, untuk mentransformasikan diri, untuk menyeimbangkan diri, untuk menggunakan potensi-potensi yang sudah dititipkan Tuhan untuk kamu sejak kamu lahir. Di sini aku lihat ada yang memiliki jadi cakra ajnanya, jadi cakra di antara kedua alis itu ada yang udah aktif. Sebenarnya pada saat ini, di saat sekarang ini adalah dimana kamu bisa belajar untuk mengendalikan cakra tersebut, meningkatkan intuisi, kepekaan, melihat hidup jauh lebih bermakna. Apapun kesulitan hidup, apapun masalah dalam hidup, jika kamu bisa healing, berdamai dengan semua itu, kamu akan temukan bahwa ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kehidupan buat kamu dari berbagai rintangan-rintangan itu. Pesan itu apa? Pesan itu adalah bentuk pelajaran. Ada yang mengajari kamu tentang kekuatan, tentang kasih sayang, tentang cinta, dan tentang banyak lagi. Semua yang terjadi dalam kehidupan kamu adalah hanya agar kamu bisa bertumbuh, kamu bisa meningkat, jiwamu jauh lebih sempurna, jauh lebih meningkat, energinya, vibrasinya lebih positif, gitu. Di sini adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan adalah perbanyak untuk meditasi ya, karena itu akan membersihkan vibrasimu, vibrasi-vibrasi negatif, hal-hal buruk yang bisa berupa energi negatif yang ada karena pikiran dan perasaan yang pernah dulu itu merasa sakit hati, sedih, itu bisa hilang apabila kamu bisa merilisnya, mungkin dengan jalan doa yang banyak, kemudian meditasi secara kontinu. Ini akan membuat kamu menjadi jauh lebih bersinar, jauh lebih bijaksana, jauh lebih menjadi memahami bagaimana harusnya bertindak maupun mengambil keputusan, bagaimana caranya kamu bisa memanage diri atau mengendalikan perasaan. Dan dengan begitu berkat-berkat ataupun anugerah-anugerah yang sebenarnya buat kamu, yang dari dulu hadir buat kamu itu bisa datang dan masuk ke dalam diri kamu dengan mudah. Keberuntungan bisa jadi hadir, rezeki menjadi lancar, hal-hal yang diinginkan bisa tercapai, kamu jadinya lebih, kalau di sini kan kayak berkilau gitu ya, kamu di sini dilihat orang menjadi simpatik sama kamu, orang kamu melihat kamu berkarisma, terus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Jadi di sini untuk teman-teman, di sini diminta dari alam bawah sadarmu sendiri bahwa yuk
waktunya saat ini untuk membersihkan diri, yuk waktunya saat ini untuk mengelola, memanage diri, pikiran maupun perasaan. Ini adalah hari yang baik, ini adalah waktu yang baik, tahun yang baik untuk melakukan itu. Aku rasakan orang-orang yang memilih PL kedua adalah orang-orang yang memiliki anugerah khusus dari Tuhan, dan lebih banyak kepekaannya lebih tinggi ya gitu, dalam hal kemanusiaan, dalam hal berbagi, dalam hal kasih ke orang. Jadi ini adalah healing, ini juga bacaan healing jadinya. Itu adalah pesan dari alam bawah sadar kamu yang telah tersampaikan saat ini untuk kamu. Gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Lebih banyak masuk ke dalam diri, berdialog dalam diri. Temukan diri sejati kamu, temukan tujuan hidup kamu, dan temukan kebahagiaan kamu secara batin. Pasrahkan semua hal, pasrahkan bahwa Tuhan sudah selalu menuntun kamu, membimbing kamu pada jalan yang kebenaran, jalan yang benar, jalan yang terang. Oke, semoga kita semua diberkati ya. Terima kasih banyak teman-teman. Itu adalah bacaan untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Semoga ada yang resonate. Jika ini rasanya resonate bagi kalian, aku ingin lihat komentar kalian dan apa yang teman-teman rasakan saat ini. Silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga semua keberuntungan dan kemudahan hadir dalam kehidupan kalian. Thank you banyak teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, bye-bye. Thank you.